Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi tidak terima diinterupsi salah satu komunitas ojek online. Diskusi transportasi Kemenhub berujung ricuh. Diskusi terpaksa dihentikan dan dijaga oleh polisi. Kericuhan pecah saat diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Hotel Kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Para peserta diskusi saling tuding dan tunjuk sambil mengeluarkan kata-kata cacian. Akibatnya diskusi yang awalnya untuk menampung dan menyalurkan pendapat ojol harus dihentikan sejenak. Kericuhan dipicu sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat melayangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang reaksi protes. Kericuhan pun berlanjut hingga keluar hotel. Kedua massa komunitas ojol terus terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan polisi. Bahkan seorang mak-mak dari salah satu komunitas juga terbawa emosi dan harus dievakuasi. Pada diskusi ini, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub juga menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak sepaham soal pembangunan jembatan desa, seorang kepala desa terlibat adu jotos dengan warganya di desa Sungai Ara, Pelalawan, Riau. Warga menolak sumber dana pembangunan desa yang berasal dari uang kompensasi perusahaan atau CSR. Insiden keributan antara kepala desa dan warganya terjadi di desa Sungai Ara, Pelalawan, Riau. Kepala Desa Sungai Ara mengundang ratusan warganya dalam rapat di kantor desa untuk membahas pembangunan jembatan penghubung ke jalan pemakaman di desanya. Namun hal tersebut ditolak oleh warga. Pasalnya dana untuk membangun jembatan tersebut berasal dari kompensasi sebesar 900 juta rupiah yang baru diterima perwakilan warga dari 3 perusahaan hutan tanaman industri. Penolakan warga membuat suasana memanas dan tidak kondusif. Perangkat desa akhirnya mengevakuasi kepala desa dari amukan warga. Atas insiden ini, kepala desa telah melaporkan warganya ke pihak kepolisian Resor Pelalawan. Malam tersebut mereka tidak terima, mereka tidak mau dana CSR tanaman kehidupan itu dibangunkan ke jembatan. Sementara saya sebagai kepala desa sudah melalui musyawarah dengan masyarakat pada tanggal 17 Januari 2025, musyawarah itu sepakat dana tanaman kehidupan itu dibangunkan jembatan. Jadi kalau cek tunai ini istilahnya itu adalah uang masyarakat 900 juta lebih kurang itu. Jadi masyarakat ini tidak mau dibangun ke jembatan. Insiden ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara kepala desa dan warganya. Kepala desa menginginkan pembangunan di wilayahnya, sementara warga tak ingin dana yang digunakan berasal dari uang kompensasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap pembangunan desa berasal dari APBD atau dana desa. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ke kasus lainnya pemirsa, polisi di Padang, Sumatera Barat melepaskan tembakan ke udara saat membuarkan aksi balap liar. Ratusan sepeda motor dengan knalpot brong dan tanpa perlengkapan surat disita. Suasana sempat memanas saat petugas gabungan Satreskrim dan Satlantas Polresta Padang tiba di lokasi balapan liar. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara untuk menghentikan puluhan remaja yang ugal-ugalan mengendarai kendaraan. Tagak aja. Para pelaku yang sebagian besar masih di bawah umur langsung kocar-kacir melarikan diri. Ada yang nekat bersembunyi di area SPBU hingga masuk gang sempit untuk menghindari razia.
Dalam operasi ini, ratusan sepeda motor dengan knalpot brong dan tanpa kelengkapan surat berhasil disita. Juga akan melaksanakan balap-balap liar knalpot brong dan juga ini dalam rangka operasi patuh, sehingga kendaraan yang tidak lengkap kendaraannya kita amankan juga. Seluruh kendaraan langsung digiring ke Mapolresta Padang untuk diberikan sanksi tilang dan pembinaan bagi para pengendaranya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dengan berbekal senjata tajam, kelompok pemuda yang diduga gangster menyerang warga di kawasan Jalan Raya Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap sekelompok gangster yang meresahkan tersebut. Inilah video yang viral di media sosial. Aksi sekelompok pemuda di kawasan Jalan Raya Porong Sidoarjo, Jawa Timur melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga. Kelompok yang diduga anggota gangster menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit besar yang diayunkan ke tubuh korban. Saat peristiwa tersebut terjadi, petugas langsung menuju TKP, namun aksi tersebut sudah bubar. Terkait aksi gangster tersebut, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku anggota gangster. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pemuda di Matraman, Jakarta. Korban tewas usai mengalami luka sabetan senjata tajam dan kini polisi pun masih memburu 2 pelaku lainnya. Sama-sama kita dijagakan ya. Penangkapan 2 pelaku tawuran berinisial AMG dan PRH yang menewaskan seorang pemuda bernama Nur Hasan berusia 24 tahun dilakukan oleh Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan berdasarkan proses penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna dilakukan penahanan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut. Korban tewas dalam aksi tawuran di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Korban mengalami luka pada bagian punggung, lengan atas kanan, dan jari kanan. Tawuran tersebut merupakan aksi balas dendam lantaran sebelumnya ada penyerangan dari kelompok lawan. Sementara, kini polisi masih melakukan proses pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang turut membacok korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran disertai tembakan peringatan warnai penangkapan residivis narkotika di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap usai terperosok ke dalam area persawahan. Itu dia, begitu. Kejar. Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepas tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 50,9 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hingga kini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Wulu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.